Hai guys, balik lagi bersama gue di channel Creative Academy. Nah guys, di video kali ini kita akan buat sebuah navigation yang responsif menggunakan Tailwind CSS. Nah sebenarnya video ini sekaligus video pertama gue mengenai tutorial Tailwind CSS dan first time gue nyobain Tailwind CSS ini. Ya walaupun sebelumnya udah pernah sih baca-baca dokumentasi Tailwindnya supaya tahu aja gimana cara pakai Tailwind CSS ini. Nah, jadi ceritanya di video kali ini kita akan coba slicing design dari desain yang udah dibuat sama Mas Zain atau Mbak Zain, gak tahu sih ini cewek atau cowok. Yang penting dia adalah senior UI UX designer, kita akan pakai desain yang udah dia buat. Kalian bisa duplikat aja desainnya, ini namanya Hydra Landing Page. Udah ada sekitar 1.300.000 orang yang duplikat desainnya. Kalian juga boleh duplikat desainnya. Dan nanti kurang lebih tampilan duplikatnya kayak gini. Ini desain yang udah dia buat ya. Sebenarnya ada banyak sekali komponen yang ada yang udah dia buat ya. Tapi di video kali ini, gue tuh cuman pengen slicing bagian navigation bar-nya aja. Karena kan ini video first time nyobain Tailwind CSS-nya. Terus nantinya kita akan coba juga upload ke layanan hosting supaya bisa online gitu. Bisa diakses sama banyak orang. Nah, di sini kita akan menggunakan layanan hosting nomor 1 di Indonesia, yaitu Niaga Hoster. Kenapa Niaga Hoster? Karena Niaga Hoster memiliki fitur yang lengkap, layanan yang terbaik, dan juga harga yang terjangkau. Nah, di sini ada berbagai macam hosting yang bisa kalian gunakan. Ada unlimited hosting, terus ada cloud hosting. Nah, ini cloud hosting ini cocok banget buat bisnis teman-teman yang udah memiliki trafficnya tinggi tuh ya. Nah, ini pas banget tuh pakai cloud hosting. Terus ada juga WordPress hosting, bisa transfer hosting juga, dan ada email hosting. Nah, yang paling gue rekomendasikan dan gue pakai itu ada unlimited hosting, guys. Kenapa unlimited hosting? Nah, di sini ada berbagai macam fitur yang diunggulkan dari unlimited hosting ini nih, guys. Yang pertama ada Lightspeed Enterprise, dimana dengan Lightspeed Enterprise ini membuat performa website kita itu jadi teroptimasi dengan web server tercepat di dunia. Jadi sat-sat website kita langsung kebuka gitu, guys. Jadi cepat gitu, guys. Terus kelebihan yang kedua itu tim supportnya terbaik, guys. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah, kalian gak usah khawatir. Tinggal kontak aja tim supportnya yang siap sedia selama 24 jam. Nah, kalau misalkan teman-teman beli unlimited hosting di Niaga Hoster, kalian udah dapat gratis domain dan juga SSL. Jadi udah sepaket tuh, guys. Gak perlu ada biaya tambahan lagi untuk beli SSL dan juga nama domain. Lalu salah satu fitur unggulan lainnya itu ada yang namanya DDoS dan Malware Protection dengan teknologi Immunify 360. Dimana dengan teknologi ini, website kita itu jadi terlindungi dari serangan hacker, malware, dan juga virus berbahaya lainnya nih, guys. Kalau misalkan teman-teman masih bingung mengenai teknologi Immunify 360, nah ini ada beberapa fungsinya ini. Yang pertama, perlindungan menyeluruh. Yang kedua, otomatis deteksi malware. Ada deteksi pembobolan website, pertahanan otomatis, manajemen pet, sama manajemen reputasi, guys. Jadi jangan bingung lagi nih. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ragu-ragu dengan layanan yang ada di Niaga Hoster, saya sarankan untuk cobain aja dulu, guys. Karena apa? Karena di Niaga Hoster itu kasih jaminan layanan terbaik, garansi 30 hari uang kembali. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak puas dengan layanan yang diberikan di Niaga Hoster, ya kalian tinggal beritahu aja keluhan teman-teman itu apa. Nah, kalau misalkan keluhan teman-teman itu terkonfirmasi, nah jaminan 30 hari uang kembali, guys. Nah, jadi nggak usah terlalu overthinking, kalian cobain aja dulu, karena saat ini Niaga Hoster ada penawaran menarik nih, guys. Nah, pilihan paket unlimited hosting di Niaga Hoster ini ada banyak ya, dari mulai paket bayi, pelajar, personal, dan juga bisnis. Nah, yang paling gue rekomendasikan dan yang gue pakai itu adalah paket personal. Karena saat ini sedang ada diskon 79% dengan harga 20.900 per bulan gitu ya, guys ya. Kalian udah punya fitur yang sangat lengkap sekali nih. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bandingin dengan paket pelajar, ini mahalan paket pelajar, tapi fiturnya banyakan personal. Jadi gue sarankan untuk beli paket yang personal aja. Kenapa gue pakai paket personal? Karena fitur-fiturnya itu mampu memenuhi kebutuhan saya sebagai freelancer dan juga content creator. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu gimana cara belinya, sini guys, gua kasih tahu. Pertama, klik link deskripsi video di bawah. Yang kedua, pilih paket personal hosting Niaga Hoster yang banyak fiturnya tuh, guys. Yang ketiga, pilih paket personal hosting yang 3 tahun supaya gede gitu diskonnya. Yang keempat, pilih nama domain sesuai keinginan kalian. Dan ini gratis, guys. Yang kelima, masukin kode kupon Creative Academy, kalian akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 10%. Selanjutnya, tinggal pilih metode pembayaran, lalu lakukan transaksi. Dan udah deh, kalian bisa mendapatkan layanan hosting berkualitas dari Niaga Hoster. Oke guys, mari kita lanjutkan. Let's go! Jadi yang pertama, teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya, lalu buat project yang namanya First Tailwind. Ini bebas sih, mau bikin nama project apa itu bebas. Nah, ini gue beri nama First Tailwind. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pergi ke dokumentasinya, pergi ke bagian Get Started, kita akan cari tahu gimana cara install Tailwind ini.
Nah, cara installnya di sini ada 4 cara ya. Yang paling gampang itu ada play CDN, di mana kita tinggal copy paste doang, tinggal set jadi. Kita tinggal pakai Tailwind CSS-nya. Nah, ada juga menggunakan framework guides, ada using post CSS, ada juga menggunakan Tailwind CLI. Nah, di sini kita akan menggunakan Tailwind CLI ya. Nah, teman-teman, yang pertama kita copy dulu yang ini. Atau teman-teman boleh ketik aja di sini. Pertama kita buka dulu terminal dengan cara Ctrl backtick atau pergi ke terminal terus new terminal, itu bebas sama aja. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik aja npm install -d apa tuh? Tailwind CSS. Tailwind CSS, enter. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Sip guys, Tailwind CSS-nya udah berhasil kita install, dan di sini akan ada otomatis ada folder baru yang namanya Node Modules, terus ada package-log.json. Ini hiraukan aja dulu. Kita langsung ke step selanjutnya. Yang pertama kita ketik npx tailwind init untuk mendapatkan file konfigurasi yang ini. Teman-teman tinggal ketik aja npx, di sini ya. npx apa tadi? npx tailwind CSS init. Enter. Tunggu sampai proses inisialisasi projectnya selesai. Nah, kalau misalkan udah, di sini akan otomatis ada file baru dibuatkan yang namanya tailwind.config.js. Ini teman-teman tinggal buka dulu. Ini masih kosong. Nah, yang pertama yang harus teman-teman buat adalah sebuah folder dulu, guys. Kita beri nama folder src, di mana di dalam folder ini akan berisi file-file yang akan kita bangun, atau file website kita lah, simpelnya gitu. Nah, setelah ini kita akan buat sebuah apa lagi, guys? Nah, kita akan buat sebuah file yang namanya input.css. Teman-teman boleh pergi ke bagian src, kita buat file baru, kita beri nama input.css kayak gini, terus isikan di dalamnya tuh kayak gini. Ini boleh kita copy, terus kita paste di sini. Oke. Sip, selanjutnya ini kita coba set dulu. Kita jalanin atau build proses Tailwind-nya dengan cara ketik seperti ini. Ini boleh kita copy, soalnya panjang, guys. Nah, kita klik kanan, terus kita ubah, kita simpan hasil output atau apa ya, compilernya lah ya, di dalam folder src. Kita samakan aja kayak gini, /output.css, enter. Nah, nanti akan otomatis akan ada satu file baru yang namanya output.css. Nah, ini salah satu kelebihan dari Tailwind kalau menurut gua ya. Kalau kita pakai Bootstrap, itu kelas yang nggak kita pakai pun akan di-load secara otomatis ke halaman website kita. Tapi kalau misalkan kita Tailwind, itu kelas-kelas yang akan di-load ke halaman website kita hanya kelas-kelas yang akan kita gunakan aja. Nah, nanti kelas-kelas yang akan kita gunakan itu akan tersimpan di dalam output CSS di sini, guys. Nah, ini kenapa ada hal kayak gini ya? Ini tuh namanya prefixer atau clear fix lah istilahnya. Jadi mereset semua style-style default yang ada secara otomatis di HTML kita. Kayak misalkan heading 1 yang awalnya ada margin topnya, itu dihilangin dulu. Sip, selanjutnya kita mau buat sebuah file baru untuk website kita. Teman-teman boleh buat sebuah file baru di folder src. Kita beri nama aja index.html. Enter. Nah, ini teman-teman boleh close aja dulu. Sip. Teman-teman scroll ke bawah. Ini untuk sebagai template-nya, teman-teman boleh copy dari sini. Terus paste di sini. Sip. Terus di sini kita sesuaikan link output CSS-nya atau hasil compilernya, guys. Karena kita simpannya di dalam folder src, kita ubah aja dist ini jadi src kayak gini. Sip. Terus kita cari output CSS. Sip. Nah, ini klik kanan, terus show preview, nanti akan otomatis di sebelah kanan ada preview kayak gini, guys. Nah, ini kenapa gua bisa kayak gini, karena gua tuh install plugin atau extension yang namanya nah, yang ini, guys, live review. Jadi teman-teman boleh install aja dulu kalau misalkan belum install. Sip, ini boleh gua close, sidebar-nya gua hilangkan dulu. Ini juga sama. Sip. Oke, yang pertama, kelebihan dari Tailwind ini itu tuh dia bisa customisasi dengan leluasa gitu ya, guys. Oh iya, satu konfigurasi lagi yang belum kita tambahkan, sorry. Di dalam tailwind config.js, di bagian kontennya, kita harus tambahkan ini nih. Kita pergi lagi ke bagian dokumentasi instalasinya. Nah, ini kita lupa menambahkan ini nih. Ini boleh kita copy, terus kita paste di sini. Nah, ini maksudnya untuk apa? Nah, jadi ini tuh maksudnya kita akan menggunakan Tailwind CSS ini untuk semua file HTML dan juga JS di dalam folder src. Gitulah ya, secara singkatnya lah.
Ini boleh kita close kalau misalkan teman-teman udah konfigurasi kayak gini. Oh ya, kita akan konfigurasi untuk bagian warnanya nih. Ini boleh kita klik, copy dulu tadi file-nya ya. Copy, terus pergi ke bagian extends. Nah, di sini kita bisa tambahkan color. Kayak gini. Terus kasih titik 2. Terus kita masukin hexanya di sini. Paste. Jangan lupa pakai hashtag ya, kayak gini. Nah, ups, bentar. Bukan kayak gini, guys. Kita cari dulu di dokumentasinya. Gue lupa lagi. Kita cari color. Background color aja deh. Kita cari background color. Ini, klik, scroll ke bawah. Nah, kan ini cuman ada segini kan ya. Nggak ada warna yang sama kayak yang ada di desain yang ini. Jadi kita harus konfigurasi manual. Teman-teman boleh scroll ke bawah. Cara konfigurasinya tuh. Lihat di bagian extends. Kita tinggal tambahin colors kayak gini, terus buat sebuah objek. Nah, jadi ini boleh kita hapus, kita isi dengan objek, terus kita kasih nama colornya apa. Misalkan kita kasih namanya primary, kayak gini aja, terus kasih titik 2, terus baru masukin hexadesimalnya. Jangan lupa pakai tanda pagar, lalu paste hexadesimalnya. Sip, coba save, ini coba refresh, belum ada perubahan karena kita belum pakai background colornya. Nah, kita pergi ke bagian index.html, terus di bagian bodinya, ini sebagai contoh, kita kasih class, kita kasih bg, tadi kita udah nambahin yang namanya primary. Coba save, ini kalau misalkan nggak langsung otomatis muncul, ini kita boleh refresh dulu. Nah, sekarang warna background-nya itu kurang lebih sama dengan warna background yang udah ada di desain ini, si Zain ini ya. Sip. Yang pertama background-nya udah oke, H1-nya kita hilangkan, karena di sini kita akan buat sebuah navbar. Navbar yang ini. Nah, jadi yang pertama kita akan buat sebuah div mungkin, karena kita akan buat dia kasih container. Terus di dalamnya kita akan buat sebuah nav untuk menampung navbarnya nantinya. Nah, terus di sini kita buat sebuah div lagi, di mana di dalam div-nya ada folder atau ada image gitu ya, untuk menyimpan logonya. Nah, karena logonya kita belum punya, gimana kalau misalkan kita ekspor dulu nih yang ini. Teman-teman boleh klik, scroll ke bawah, export group. Oh ya, di sini teman-teman bisa pilih PNG atau SVG. Kita pakai SVG aja deh ya, supaya nggak pecah-pecah. Teman-teman tinggal ekspor, aku simpannya di folder src, terus buat sebuah folder baru, kita beri nama img, supaya rapih guys. Terus kita beri nama aja logo. Kita save. Nah, ini udah ke save, boleh kita close supaya nggak ngalangin. Balik lagi ke VS Code, teman-teman boleh Ctrl Space, nanti akan ada rekomendasi foldernya, tinggal klik image, terus pilih logo SVG-nya. Ini kalau kita coba save, harusnya udah muncul tuh. Ada Hydra, logo yang udah kita ekspor. Sip. Selanjutnya, kita buat untuk bagian yang ini nih, navigation-nya. Caranya gampang aja, kita buat pakai UL, di dalamnya ada LI. LI yang pertama kita beri aja about. Terus kita copy, paste. Ada about service, terus ada teknologi, kayak gini. Terus ada how to, gini guys. Coba save. Ini udah muncul, tapi dia warna hitam. Supaya dia warnanya putih, kita kasih aja di UL-nya, kita kasih kelas yang namanya text white, untuk memberikan warna putih pada tulisan. Kita coba refresh, nah sekarang jadi warna putih. Oh ya teman-teman, kalau kita lihat di desain, font yang digunakan itu adalah Montserrat, sedangkan di sini kita nggak tahu sih ini fontnya apa ya. Nah itu kita bisa tambahkan secara default untuk seluruh website kita, menggunakan font Montserrat. Caranya seperti biasa, kembali lagi ke bagian Tailwind config yang ini. Nah, terus, bukan ke Tailwind, tapi ke bagian ini guys, input.css. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tahu caranya, seperti biasa, teman-teman boleh pergi ke bagian dokumentasinya, teman-teman tinggal ketik aja yang namanya font family, kayak gini. Terus teman-teman scroll ke bagian bawah untuk bisa menambahkan font secara default. Nah, teman-teman tinggal tambahkan kayak gini. Ini boleh kita copy supaya nggak ketik-ketik gitu ya. Tinggal sasat copy jadi gitu ya. Nah, di sini kita paste, terus kita ubah dari yang Proxima jadi Montserrat. Kayak gini. Terus dia itu adalah sans serif. Kita hapus. Save, kita rapikan dulu. Kayak gini, rapikan lagi. Sip. Save.
seharusnya sekarang fontnya udah berubah menggunakan Montserrat. Sip, aman ya. Ini boleh kita sembunyikan lagi sidebar-nya, kita pergi lagi ke index, terus kita buat dulu strukturnya ya, nanti untuk stylingnya belakangan. Nah, di sini kita punya dua buah button, ada kontak us sama join Hydra. Gimana kalau misalkan kita buat lagi div di sini, terus di sini kita buat sebuah button, kita beri nama join us, kayak gini. Terus di bawahnya juga sama, kita buat button, terus join Hydra. Ini kapital semua harusnya, sorry. Join. Ini harusnya. Ini juga bukan join us, tapi kontak us. Kontak us. Gini. Nah, sekarang sebenarnya ini tombol, karena kita pakai Tailwind, semua stylingnya itu dihilangkan dulu, guys. Itu kelebihan dari Tailwind. Nah, kalau di Bootstrap kan, kalau pengen pakai button atau buat button, tinggal kasih btn primary, jadi button. Nah, kalau di Tailwind, karena dia first utility first, jadi utility-nya yang dimutakhirkan. Sip, ini biarin aja dulu kayak gini. Kita akan coba perbaiki untuk button dulu deh ya. Nah, kalau kita lihat di desain, warnanya itu warna putih. Berarti kita kasih aja di div-nya, bisa nggak ya? Kita kasih class text white. Oh, jangan di div-nya lah. Soalnya kan nggak semuanya itu punya text white. Kita kasih di button yang pertama, kita kasih class text white supaya warnanya jadi warna putih kayak gini. Terus supaya dia ada jaraknya, kita kasih outline dulu deh ya, outline. Jadi untuk memberikan garis tepi, kita refresh. Nah, ada tuh garis tepinya. Dan supaya ada jaraknya, kita kasih aja padding. Nah, kalau kita lihat di desain, padding itu kurang lebih 16 pixel atas bawah, 32 atau 34 kanan kiri. Nah, itu kita kasih di sini aja. Bentar, ini kita coba kecilin dulu. Ini. Kita kasih PX untuk kanan kiri. Kita cari PX-nya itu sekitar 32 ya tadi. 34-an lah ya. Kita cari 34 yang menyerupai. Ini aja deh ya. PX 9 aja. Terus untuk PY-nya, untuk atas bawah, kita kasih 16 tadi ya. 16. Ini guys, coba save. Coba refresh. Nah, udah ada. Terus supaya dia melengkung ujung-ujungnya, kita kasih round dan full. Kayak gini. Coba save, refresh lagi. Nah, sekarang udah melengkung. Terus kalau kita coba lihat, dia itu bold. Kita kasih font bold aja. Font bold. Kayak gini. Terus ukuran fontnya 12 pixel. Kita kasih font strip. Kalau nggak salah XS ya. XS. Bukan. Text XS. Extra small 12 pixel. Sip. Coba save. Sekarang harusnya aman. Itu tombol yang pertama. Kita buat untuk tombol yang kedua. Kurang lebih sama. Kita kasih class. Terus kita kasih apa guys? Text XS supaya kecil. Terus kita kasih text warnanya ya. Warna teksnya kita kasih teks primary. Kayak gini. Terus apalagi guys? Kita kasih font bold. Supaya dia tebal. Kayak gini. Terus supaya ada paddingnya seperti biasa. Kita samakan PX-nya 9. Kita kasih PY-nya 4. Nah, sekarang jadi nggak kelihatan karena warna tulisannya itu sama dengan warna background-nya. Nah, itu kita tinggal ubah aja warna background-nya jadi kayak gini. Warna background button-nya maksudnya ya. Nah, kita cari tahu gimana cara kasih background linear. Background. Color deh. Color. Nah, di sini ada guys yang namanya itu background image. Nah, kita bisa kasih background linear. Di Bootstrap mana bisa. Nah, ini tinggal kita copy aja. Kita copy kayak gini. Terus kita paste di sini. Paste. Nah, di sini dia kasih tahu BG gradient to warnanya apa, from warnanya apa. Nah, karena di sini kita nggak definisikan warnanya, cuman satu kali pakai gitu ya, daripada ribet-ribet kita tambahin di config di sini, lebih baik kita pakai yang namanya arbitrary value. Nah, itu tuh kita bisa buat kayak gini guys. Segini, pakai kurung siku, terus masukin hexanya di sini. Ini balik lagi ke desain, kita klik, terus kita coba klik linearnya, kita copy hexanya nih guys. Kita klik dulu yang pertama, copy hexanya, terus kita paste di sini. Jangan lupa pakai hashtag dulu. Sip.
Terus yang kedua tuh blue-nya kita ubah jadi arbitrary value. Kita delete, kita kasih dash, kurung siku, kita kasih pagar, terus kita copy lagi dari sini, kita copy yang keduanya, terus kita copy hexanya di sini. Terus kita paste shift, coba save, kita coba refresh, harusnya sekarang ada background-nya. Nah, supaya dia tumpul ujung-ujungnya, kita kasih rounded full. Nah, dia jadi rounded tuh. Sip, aman. Ini kita coba perbesar dulu. Ini daripada kita geser-geser kayak gini, lebih baik kita open di browser aja deh ya, supaya lebih luas gitu. Oke, tugas kita selanjutnya adalah mengubah font size yang ini nih. Ini kayaknya font size-nya kegedean. Kita samakan aja yang ada di desain. Ini boleh kita close dulu. Kalau di desain kita tahu navigation-nya itu berapa pixel, guys. Kita close dulu. Kurang lebih sama ya, 12 pixel bold. Berarti kita bisa tambahin aja di sini. Di sininya ya. Text XS. Terus warnanya putih adalah text white, udah ya. Terus kita kasih font bold supaya dia jadi tebal. Kita save dulu, coba lihat hasilnya. Harusnya sekarang aman. Nah, supaya dia berjejer ke sebelah kanan, itu kita tinggal kasih display-nya itu flex. Kita kasih class, kita kasih flex saja di sini. Udah, sebenarnya dia bakalan berjejer sebelah kanan. Untuk yang bawahnya juga, supaya dia berjejernya ke sebelah kanan, nggak ke bawah kayak gini, kita tinggal kasih flex aja di sini. Kita kasih flex, save. Otomatis dia berjejer ke kanan. Supaya nggak terlalu berdempetan, kita kasih aja gap. Gap itu jarak antar elemennya, guys. Kita kasih 4 mungkin. Cobain aja dulu. Kalau kurang, kita kasih 6. Refresh. Kalau masih kurang juga, kita kasih 8 deh. Nah, gini lah ya, aman. Terus supaya dia sejajar gitu ya, atau ini supaya dia ke tengah-tengah sini dulu deh ya. Ini karena kita pakai container, lihat nih, kita kasih BG. Misalkan kita kasih BG orange deh. Ini sebagai contoh aja deh. Refresh. Nah, si kontainernya itu dia nggak tepat di tengah-tengah, tapi mepet ke sebelah kiri. Nah, supaya dia berada ke tengah-tengah, itu kita bisa kasih margin X-nya itu auto. Jadi kalau misalkan dikasih margin auto, dia otomatis ke tengah tuh kayak gini. Ini background orange-nya boleh kita hapus. Coba save lagi. Terus supaya dia itu between gitu ya, spasinya. Atau seperti gini nih. Kalau lihat di desain tuh, di antara jarak ininya tuh sama. Itu bisa kita kasih justify between. Coba save, harusnya sekarang jadi ting. Nah, kayak gini. Nah, terus supaya dia sejajar secara garis X-nya, itu kita bisa kasih yang namanya items center. Nah, kalau kita refresh, nah harusnya sekarang dia sejajar tuh. Sejajar di tengah-tengah. Aman. Terus untuk kontak as-nya juga kayaknya kita harus kasih display-nya tuh flex. Kita kasih class, flex, terus kita kasih gap 4. Coba refresh. Cukup lah ya. 4 segini. Ini cukup. Kayaknya ini gede banget nih, 38 pixel. Berarti gap-nya berapa tuh? 38 pixel. Kita pakai yang mendekati gap 9 deh. Kita mirip-miripin aja dengan yang ada di desain ya guys. Sip, ini aman untuk bagian navigation yang ini. Oke, selanjutnya ngapain lagi nih guys? Selanjutnya kita akan buat responsive-nya kayaknya ya. Kayaknya untuk bagian desktop-nya udah oke. Kita tinggal buat di bagian responsive-nya. Karena kalau kita coba inspect, kita coba perkecil, amburadul guys. Kita akan coba buat dia menjadi lebih responsif. Nah, ceritanya kita ingin untuk bagian mediumnya itu langsung ada toggle menunya. Kayak gini nih. Si ini itu akan hilang, terus digantikan sama ini nih, toggle menunya. Ini boleh ekspor dulu deh untuk toggle menunya. Scroll ke bawah, ekspor sebagai SVG. Terus simpan di dalam folder src. Save. Setelah di-save, kita bisa tambahkan di bagian mana ya guys? Di dalam napnya deh, di sini. Kita buat sebuah img atau div dulu deh, supaya dibungkus rapi gitu ya. Kita tambahin img, src-nya control space, masuk ke folder img. Terus di sini ada sebuah file hamburger button yang udah tadi kita import. Coba save. Coba lihat, harusnya sekarang ada hamburgernya ya. Tapi gue pengen hamburger button ini hanya muncul ketika di ukuran layar medium. Kalau di large, gue pengen dia itu hilang. Nah, cara ngilanginnya itu tinggal kita kasih kelas aja di div-nya hidden. Gini, kalau kita coba save,
Kita coba refresh. Nggak hilang, guys. Hidden. Nah, hilang nih. Tadi nggak ke refresh kayaknya. Hidden. Dia ngilang. Tapi ini, di semua ukuran layar, toggle-nya tetap ngilang. Nah, gue tuh pengen kalau di large doang yang hilang. Berarti kita tinggal tambahin aja responsive breakpoint-nya di sini. LG.2 hidden. Kalau misalkan selain dari itu, atau selain dari ukuran layar large, gue pengen ubah display-nya itu jadi block gitu ya. Coba save, kita coba refresh. Nah, sekarang di ukuran layar large ini hilang, tapi kalau kita kecilin di ukuran layar medium, nah, dia jadi muncul. Sip, aman. Nah, tinggal tugas kita sekarang adalah menghilangkan navigasi dan buttonnya. Itu kurang lebih logiknya sama, kayak yang toggle menu yang ini. Caranya, ini kita ubah aja jadi button. Jangan div, karena toggle ini kan tadi nanti bisa diklik ya. Nah, karakteristik button itu bisa diklik, sedangkan div itu kurang cocok kayaknya. Ini boleh kita hapus divnya. Juga, ini kita rapikan lagi. Ups, bentar guys. Sip, tab. Sip, ini harusnya nggak ada perubahan, aman. Terus, kita akan coba hilangkan untuk bagian yang ini. Bagian UL-nya, kita pengen dia itu hidden hanya di ukuran layar medium, tapi kalau misalkan di ukuran layar large, gue pengen display-nya itu adalah flex. Ini sebenarnya udah ada sih, tinggal kita tambahin aja di sini. LG.2 flex, ini nggak usah kita pakai. Sip, coba save, coba refresh. Nah, lihat, navigasinya hilang tuh, tapi kalau misalkan di ukuran layar large, muncul. Nah, kurang lebih sama untuk bagian buttonnya juga. Jadi, teman-teman boleh pergi ke bagian button yang ini. Kita tambahin responsifnya LG.2, terus kita tambahin hidden. Coba save, kita coba refresh. Harusnya kalau kita kecilin, dia ngilang. Nah, ada tuh buttonnya ya. Sip. Kita tinggal buat untuk tampilan mobile-nya nih. Karena si Zen ini nggak buat untuk bagian menunya kayak gimana di mobile, jadi kita bisa eksplorasi aja sendiri, guys. Nah, caranya teman-teman boleh pergi ke bagian ini. Di bawah knob-nya deh ya. Kita akan buat sebuah div. Misalkan kita kasih kelas mobile menu gitu ya. Dimana di dalamnya kurang lebih sama. Ada navigasi yang ini. Boleh kita copy. Kita paste dulu. Terus kita coba save dulu. Apakah muncul hasilnya? Coba kecilin. Ups, sorry. Ini nggak usah ada responsive breakpoint. Karena kan ini di mobile ya. Kita hiddennya hilangkan. Flexnya kita coba hilangkan dulu. Nah, harusnya sekarang ada tuh ke bawah. Nah, tinggal kita kasih padding di tiap-tiap LI-nya. Supaya nggak terlalu berdempetan. Kita bisa kasih kelas yang namanya PY. PY itu untuk atas bawah. Kita kasih berapa, guys? Teman-teman boleh control space. Tinggal cari ukuran yang teman-teman inginkan. Misalkan kita kasih 4 dulu deh. Cukup nggak? Aman lah ya, 4 cukup gua rasa. Nah, di sini kita kan buat kondisi ketika di hover ada background color-nya. Gini deh. Ketika di hover, titik 2, kita kasih BG color. BG color-nya apa? Nah, di sini kita kan coba untuk definisikan dulu background warnanya ya. Kita ambil dari sini, teman-teman boleh klik hexadesimalnya, copy, terus balik lagi ke VS Code, pergi ke bagian Tailwind config, kita tambahin koma di sini, terus kita beri nama warnanya secondary. Ini, terus titik 2, tanda kutip, tambahkan hashtag paste. Terus kita tinggal pakai di sini. BG-secondary. Ya, yang ini. Coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya. Apakah jalan atau enggak, guys. Coba refresh. Kita coba hover. Nah, dia ada background-nya tuh. Nah, kayaknya kita juga perlu kasih padding kanan-kirinya ya. Kita kasih yang namanya padding X. Teman-teman boleh klik sambil tekan Alt kayak gini. Jadi nanti ada multiple selection. Tinggal kasih PX 3 mungkin. 3 cukup lah ya. Nah, ini. Sip. Kita kasih pointer. Titik. Kursor. Bentar, gue lupa lagi tuh. Cara kasih pointer. Kursor gitu. Kursor.
Nah, di sini ada kursor auto, default, pointer. Nah, ini kita bisa pakai yang kursor pointer ini, guys. Jadi, teman-teman boleh hapus. Ini kebalik harusnya. Kursor dash pointer. Coba save, kita coba refresh. Apakah dia bisa berubah? Lihat nih. Kan awalnya dia cuman gambarnya tuh kayak gini. Si pointernya tuh kayak gini nih. Tapi kalau kita coba sorot, lihat. Dia jadi gambar tangan nelunjuk gitu, guys. Ya, emang seharusnya kayak gitu sih. Kan itu namanya juga navbar atau navigation. Ini boleh kita copy hovernya, paste ke untuk bagian yang lainnya. Save, coba refresh. Nah, aman guys. Terus gimana kalau misalkan kita kasih transition deh ya. Misalkan gini deh, kan warna defaultnya itu BG primary kayak gini. Terus ketika di hover, dia itu jadi secondary kan. Kita cari tahu gimana cara kasih transition. Transition. Nih, di Bootstrap mana bisa kayak gini. Ini kita copy yang ini, terus kita paste di sini guys. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya, kita coba refresh. Nah, sip, aman ya. Ada transisinya tuh. Nah, sip. Selanjutnya, kita tinggal jalanin fungsi toggle menu yang ini ya nih. Satu lagi nih guys, kayaknya buttonnya belum kita tambahkan ya. Karena kalau di Large kan ada buttonnya tuh. Jadi buttonnya boleh kita copy. Button yang ini boleh kita copy, terus kita simpan di sini. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang ada tuh ya. Ada 2 buah button, ini untuk di layar medium. Ini, sorry, responsifnya kita hilangkan dulu. Nanti kita tambahin belakangan. Gapnya kita kecilin jadi mungkin 4 lah ya. Jangan terlalu mepet. Kenapa jadi ngilang, guys? Oh, ini hiddennya lupa. Coba save, kita coba refresh. Nah, sekarang ada 2 buah button. Gimana kalau misalkan kita kasih jadi full? Nah, teman-teman bisa kasih width-nya itu full di sini. Strip full. Full itu maksudnya 100%. Jadi kalau kita coba refresh, dia jadi full kayak gini. Sip, aman. Ini kalau di mobile. Terus kita tambahin margin top deh, karena ini terlalu mepet tuh. Kita kasih MT di div-nya aja. Kurang lebih 4 pixel aja deh ya, cukup. Nah, sip. Selanjutnya kita tinggal jalanin fungsinya. Nah, gini kan dua-duanya jadi muncul ya. Di layar large atau di layar kecil. Dia tuh tetap sama-sama muncul. Gimana kalau kita tambahin dulu hidden di mobile menu ini. Nah, kalau kita refresh, sekarang jadi ngilang malah dua-duanya. Nah, itu kita perlu bantuan dari JavaScript supaya untuk menampilkan menu yang mobile-nya yang ini. Nah, caranya itu kita pergi lagi ke bagian index, kita buat script-nya di bawah deh ya. Di sini kita buat script. Yang harus kita lakukan adalah mengambil dulu elemen yang ini, terus ambil juga elemen yang ininya nih. Jadi yang pertama kita ambil dulu untuk button-nya nih. Ini kita kasih nama deh untuk penanda, misalkan button toggle gitu ya. Ini nama penamaan kelasnya boleh bebas sih, terserah keinginan teman-teman. Ini boleh kita copy, terus kita buat cons, kita paste yang tadi, kita isi dengan dokumen. Ini untuk cara menyeleksi elemen dari DOM ya, dokumen titik query selector. Nah, teman-teman tinggal panggil aja titik, terus nama kelasnya apa. Kayak gini. Ini boleh pakai titik koma atau enggak, itu bebas. Karena sekarang JavaScript boleh nggak pakai titik koma. Terus kita panggil juga atau kita tangkap juga menu yang untuk mobile-nya ya, yang ini. Nah, itu caranya kita tinggal copy aja yang ini. Kelas yang udah kita tambahkan tadi, paste di sini, terus kita seleksi dengan dokumen selection. Dokumen titik query selector. Kita masukin nama kelasnya yang tadi ya. Jangan lupa pakai titik, paste, karena dia adalah kelas. Sip, terus kita tambahin event untuk buttonnya. Jadi ketika diklik, kita akan tampilkan menunya gitu ya. Oke, caranya kita tinggal panggil dulu button toggle titik add event listener. Ketika diklik, kita akan klik, kayak gini. Kita akan menjalankan sebuah fungsi berikut ini. Nah, fungsinya ini kita akan menambahkan atau menghilangkan kelas pada menunya. Kan defaultnya dia ada hidden-nya ya.
Nah, kalau ingin tampilin, berarti kita harus hilangkan hidden-nya ini kan. Jadi kayak gini kan. Jadi dia muncul, terus nanti kalau misalkan diklik lagi, kita pengen tambahin lagi hidden-nya. Supaya dia hilang lagi tuh kayak gini. Tapi itu kita akan buatnya pakai JavaScript. Nah, di sini kita tinggal panggil aja mobile menu, titik class list, titik toggle. Toggle. Toggle ini kalau misalkan ada dihilangkan, kalau misalkan sebelumnya belum ada, diadakan gitu ya. Kita tambahkan class hidden, gini guys. Save, kita coba save, kita coba refresh. Harusnya defaultnya nggak ada, tapi kalau kita klik tombol yang ini, dia jadi muncul tuh. Kalau kita klik lagi, dia hilang guys. Klik lagi, dia muncul. Klik lagi, dia hilang. Terus kalau misalkan kita perbesar layarnya, dia tampilan alert. Sip. Oke guys, video kali ini sampai sini dulu. Navbar-nya udah berhasil kita buat, dan navbar ini udah responsif, dan ini adalah hasil slicing design yang udah kita buat pertama kali menggunakan Tailwind CSS. Terima kasih untuk Zen Valuoti kita telah menggunakan desain yang udah dia buat untuk belajar ya. Mungkin video kali ini sampai sini dulu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.